Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana di pelajaran kita sebelum libur, kita telah menjelaskan dari 10 pembatal keislaman. Kemudian melanjutkan dengan 4 kaidah membedakan tentang ketaatan yang sebenarnya, agama yang sebenarnya, keimanan yang sebenarnya, kesyirikan yang sebenarnya, dakwah yang sebenarnya, syafaat yang sebenarnya. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah, sebagaimana dari pelajaran kita di Mutun Talibul Ilm yang digabungkan oleh Dr. Abdul Muslim bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, yang alhamdulillah kita telah memasuki dari 3 landasan pokok. 3 landasan pokok ini, yang pertama, penulis mengingatkan bahwasanya wajib bagi kita mengetahui 4 hal. Yang pertama, mengilmuinya. Jadi 3 landasan pokok adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Dan 3 ini, yang pertama bagi kita adalah wajib untuk mengilmuinya. Kita harus ilmui tentang Allah, rububiyahnya, semua sifatnya, uluhiyahnya. Kita harus mengilmui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia diutus, dengan apa dia diutus, apa yang dia bawa dari utusannya. Kemudian kita harus mengenal Islam. Islam itu apa? Ya, bagaimana itu Islam? Yang kedua, kita harus mengamalkannya dari setelah memahaminya. Yang ketiga, mendakwakannya. Yang keempat, sabar atas gangguan di dalamnya. Seseorang ketika mengatakan Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Rasulullah, jalanku adalah Islam, itu jangan menganggap bahwa dia akan berjalan tanpa kerikil-kerikil yang menghambat. Ya, Allah sudah tegur tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Nabi sudah ingatkan bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah di kemudian hari, dia berpegang sebagaimana dia memegang bara api. Allah sudah tegur bahwasanya, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sebelum Allah menguji kalian? Dalam surah Al-Baqarah qala ta'ala, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sebelum datang ujian atas kalian sebagaimana diujinya orang-orang sebelum kalian? Coba lihat dari Nabi Musa alaihissalam sampai dikejar, sampai diasingkan, sampai harus mengorbankan jiwa, waktu dan usahanya untuk menyelamatkan Bani Israel. Coba lihat Nabi Yusuf sampai dilempar di sumur, tidak disukai oleh saudaranya, sampai diasingkan ke Mesir, dipenjara, difitnah, bahkan hampir dibunuh. Coba lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halamannya, dikatakan pendusta, penyihir, ya, dikatakan orang yang belajar kepada orang Yahudi, bahkan mau dibunuh. Akhirnya dia berhijrah, ya, sampai hijrahnya harus berperang, sampai puluhan kali peperangan. Nah, itu orang kalau berpegang bahwasanya Allah adalah Rabbku, sembahanku, Nabi adalah Rasulku, utusan yang aku berpegang padanya, agama Islam adalah jalanku. Ya, qala ta'ala, massat humul ba'sa wad darra wa zulzilu.
Mereka diuji dengan keburukan, hal-hal yang tidak menyenangkan, darra, kesulitan-kesulitan. Wazulzilu, bahkan goncangan-goncangan. Ada dari kisahnya seorang pemuda sampai apa? Dia dibakar, disisir pakai besi panas. Coba lihat Yasir, Ammar bin Yasir, ibunya sampai ditusuk kemaluannya tembus ke mulutnya. Coba lihat Bilal, sampai harus diseret dengan memakai kuda di batu-batu yang runcing, diterik panas matahari, bahkan dijemur di atas batu di atas badannya, ya, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana ujian-ujian dari para orang-orang terdahulu ketika mereka mengatakan hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, bahkan sampai-sampai Rasul dan para pengikutnya mengucapkan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Ya, coba lihat Nabi sampai dilarang baku menikah, dilarang baku bicara, dilarang baku saling menjual, diasingkan di pesisir Ka'bah, sampai para sahabat makan daun-daun, ya, atas kesaliman yang dilakukan pemuka-pemuka Quraisy. Dan Allah kabarkan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sungguh sangat dekat. Ini ya, berdalilkan dengan surah Al-Asr, bahwasanya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam hak, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini 4. Jadi beriman itulah ilmu, beramal, berdakwah, dan sabar di atasnya. Ya, itulah yang harus kita berpegang padanya dari 3 landasan pokok itu. Ilmui, amali, dakwakan, sabar di atasnya hingga malakal maut menjemput. Ya. Kemudian berkata Imam Syafi'i tentang surah Al-Asr, seandainya ada hujjah yang turun atas makhluk, kecuali tidak ada hujjah yang turun kecuali surat ini, surah Al-Asr, maka sudah cukup. Karena surah Al-Asr sudah mencakup semua nilai tauhid, sudah mencakup semua dari tujuan diturunkannya agama Islam. Berkata Imam Bukhari bahwasanya ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Ya, harus dulu orang berilmu siapa itu Allah, siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu agama Islam. Barulah seseorang senantiasa bersifar di atasnya. Didahulukan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Maka kata penulis, ketahuilah wahai, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib atas muslim dan muslimah mengetahui 3 hal pokok tadi. Wajib untuk mengamalkannya, mendakwakannya, mati di atasnya, bersabar atas gangguannya. Yaitu meyakini bahwa tidak ada pencipta, pemilik, pemberi rezeki kecuali Allah. Dan Allah setelah menciptakan, memberi rezeki, tidak Allah biarkan begitu saja. Tidak ada tujuannya. Kenapa Allah ciptakan kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nabi diutus ada tujuannya, agar mengajarkan agama yang benar, tauhid, bahaya kesyirikan, agar kita berada di atas jalan sunnah, berpaling dari bid'ah, di jalan ketaatan bukan kemaksiatan, di jalan kebermanfaatan bukan kehinaan dan kemudaratan. Jadi para rasul diutus ada tujuannya, agar kita diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami mengutus para rasul atas kalian agar menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Tapi Fir'aun memaksiati rasulnya, maka kami pun membinasakan mereka. Artinya penulis ingin ingatkan, kalau kamu berpaling dari jalannya Rasul, kalian akan binasa. Sebagaimana umat terdahulu binasa. Coba lihat kaum Ad, coba lihat kaum Samud, coba lihat kaumnya Nabi Soleh, coba lihat kaum Nabi Lut. Mereka memaksiati Rasul.
akhirnya Allah binasakan mereka. Kita kalau memaksiati Rasul, tidak mau berada di atas jalannya Rasul, kita akan binasa. Ya, yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho dipersyarikatkan, artinya diibadahi kepadanya dan kepada selainnya, baik dengan malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid Allah hanya untuk Allah. Jangan kalian berdoa, memohon, menyembah kecuali hanya kepadanya. Jangan kepada selainnya satu pun. Baik itu malaikat, baik itu pom, baik itu wali, baik itu apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mentaati Rasul dengan cara mentauhidkan Allah. Karena para Rasul mengajak kepada tauhid. Ya, di antara kedustaan yang paling tampak ketika ada yang mengaku bahwa saya adalah pengikut Rasul, padahal dia di atas kesyirikan. Saya adalah pengikut Rasul, padahal dia apa? Di atas penyimpangan. Ya, menganggap dirinya Tuhan. Na'udzubillah. Maka tidak boleh ada kecintaan apa yang Allah benci. Tidak boleh. Kita harus mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai, membenci apa Allah dan Rasulnya benci. Karena kecintaan dengan apa yang dibenci oleh Allah, itu adalah kefasikan. Kalau menghalalkan, itu adalah kekufuran. Menghalalkan apa yang dibenci oleh Allah adalah kekufuran. Tapi kalau kita hanya sekadar berpaling darinya, itu kefasikan, karena itu bagian dari kemaksiatan. Walaupun itu dilakukan oleh orang terdekat. Coba lihat Nabi Ibrahim. Bapaknya melakukan apa? Kesyirikan, bahkan pembuat patungnya. Bersamaan dengan itu rasa cintanya terbatas kepada bapaknya. Cinta tabiat, karena cinta itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada cinta kepada Allah, ada cinta karena Allah, ada cinta tabiat. Cinta kepada Allah ini tidak boleh dicampurkan. Cinta karena Allah ini ada sebab. Kita mencintai fulan yang soleh karena Allah. Kita mencintai para rasul, para nabi karena Allah. Kita mencintai tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Itu cinta karena Allah. Ya, ada cinta tabiat. Kita mencintai yang manis-manis, mencintai yang pahit-pahit, mencintai yang asam-asam. Tabiat, boleh. Tapi jangan sampai mencintai hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian dalilnya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yu'adduna man haddallaha wa rasulah. Mereka saling mencintai siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun itu dengan bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga-keluarga mereka. Tidak mungkin dia cintai kalau pelaku maksiat. Pasti ada kebencian, pasti ada keresahan. Kalau imannya kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat benar. Ya, itulah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itulah Hizbullah. Bala tentaranya Allah. Jadi bala tentara ada 3. Yang pertama bala tentaranya Allah. Inilah ala inna hizballahi humul muflihun. Inilah bala tentaranya Allah yang dimenangkan. Yang kedua ada bala tentara syaitan. Ya. Ala inna hizbal syaitan humul khasirun. Bala tentaranya syaitan itulah mereka orang-orang yang merugi. Ada bala tentara hawa nafsu, dirinya sendiri. Tergantung kita di mana. Ya, kemudian kata penulis, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dengan ketaatan kepadanya bahwa sesungguhnya agama yang benar adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, mengikhlaskan agama padanya. Itulah agamanya seluruh manusia. Itulah mengapa manusia dan jin diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Ya'budun yuwahhidun. Ya'budun artinya mengesahkan Allah. Jadi ibadah ibadah itu maknanya luas. Kalau kita lihat di Lisanul Arab, ibadah adalah ismul jami', sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibadah adalah kalimat yang universal, bima yuhibbu wa yarda, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Itu adalah artinya ibadah. Ibadah adalah kalimat yang universal, ya, yang segalanya terkait dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Itu artinya ibadah. Baik secara lisan, keyakinan atau amalan. Jadi segala keyakinan yang baik, yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, itu adalah ibadah. Makanya ada ibadah khosyah, ibadah husnuzon, ibadah tawakal, ibadah harapan, ibadah takut, ibadah cinta. Itu ibadah apa? Hati. Ada ibadah yang berhubungan dengan ucapan. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berdakwah. Itu secara ucapan. Ada secara amalan, ruku, sujud, berdoa, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk manusia. Itu secara anggota badan. 6. Ya. Itulah yang kata, dan yang paling ditekankan dalam perintah Allah adalah mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah, menjauhi kesyirikan, berdoa kepada hanya kepada dirinya, tidak kepada selainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah satu-satunya sembahan, janganlah kalian mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun. Maka kalau ditanya kepada kalian, apa itu 3 landasan pokok yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya, apa tadi? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Mengenal Allah dengan 3 cara. Rububiyahnya, bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Yang kedua, uluhiyahnya, bahwa Dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak kepada selainnya. Yang ketiga, asma wa sifat, bahwa Dia memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Ini cara mengenal Allah. Kalau cara mengenal Rasul, bahwa Dia adalah Rasul, Dia adalah hamba Allah. Baginya diberikan Al-Quran yang menjadi pelajaran bagi umatnya hingga akhir zaman. Kita harus mengikutinya, beriman kepadanya, tidak mendustakannya, berjalan di atas jalannya. Ya. Kalau mengenal agama Islam, kita berpegang padanya. Kehidupan segala dari bangun tidur hingga tidur kembali harus di atasnya. Siapa yang mengambil agama selainnya tidak diterima. Ya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Bahwasanya siapa yang mengambil agama selain Islam tidak diterima. Jazakallah khair. Wa may yabtagi, siapa yang mengharapkan, menginginkan, mengambil, apa ayatnya? Ghairal islami dina, selain daripada Islam sebagai agamanya, falayuqbala min. Perhatikan. Fa sababiyah, lan, tidak akan. Yuqbala, selamanya, sekarang maupun akan datang. Berbentuk fi'il mudhari' setelah dijazam. Betul-betul tidak akan diterima sekarang dan akan nanti maupun di akhirat. Min, darinya. Ya. Bahkan lanjutan ayatnya ditaukid. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan. Jadi agama Islam satu-satunya agama jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Islam. Ya. Kemudian dalil-dalilnya kata penulis, adapun dalil bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur yang berhak diibadahi hanya kepadanya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb pencipta seluruh alam. Ya, dan selain Allah adalah alam.
Maka kalau ditanyakan dengan apa kamu mengenal Allah, dengan ayat-ayatnya, makhluk-makhluknya, ciptaannya, segala ini tanda adalah tanda bahwa ada apa yang menciptakannya. Ya, kullu ayatin ayatun li'annahu wahid. Segala tanda adalah tanda bahwa dia adalah satu-satunya pemilik, penguasa, pengatur, ya, yang berhak diibadahi kepadanya. Adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan beredar pada garis edarnya, itu menunjukkan ada yang sekarang kita di rumah ini bisa menyala lampu kalau tidak ada yang kasih nyala, bisa terbangun ini rumah kalau tidak ada yang bangun, bisa menyala kipas kalau tidak ada yang colok. Sama dengan itu, bisa berpindah malam ke siang, siang ke malam, bisa menjadi datar ini bumi, menjadi tinggi langit kalau tidak ada yang ngatur, menjadi muncul bintang, menjadi tenggelam bintang, menjadi penunjuk jalan kita mulai dari setetes air mani menjadi segumpal, menjadi seperti berbentuk, menjadi bayi, menjadi anak kecil. Itu semuanya ada tahapannya, menunjukkan adanya pencipta yang mengatur, yang menguasai. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu-satunya ibadah diserahkan kepadanya. Tanda-tanda di langit, ada 7 langit, ada 7 lapis bumi, ya. Kemudian ini banyak dalilnya. Setiap yang saya ucapkan ini memiliki dalil, ya, bahwa dia adalah pencipta. Kemudian dalil bahwa dia adalah Rabb yang berhak diibadahi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Dialah Allah yang menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan. Dialah Allah yang menurunkan kepada kalian air, mengeluarkan dari bumi kepada kalian buah-buahan, benih-benih sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan ada tandingan selain Allah. Kalau kalian memahaminya, kalian mengetahuinya, ya, ini karena dia adalah satu-satunya pencipta, maka dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa anwa'ul ibadah, dan jenis-jenis ibadah. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, ada amalan hati, ada amalan ucapan, ada amalan anggota badan. Amalan hati dan ucapan, doa, rasa takut, harap, tawakal, harapan, kemudian memohon pertolongan, perlindungan, menyembelih, bernazar. Ini semua jenis-jenis ibadah. Siapa yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia tidak diterima. Dia termasuk orang yang tidak akan berbahagia. Dalam hadis, doa juga harus diserahkan hanya kepada Allah. Rasa takut hanya untuk kepada Allah. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kalian, berdoalah kepadaku, saya akan jawab, bukan kepada selainku. Kemudian fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada selainku. Takutlah hanya kepadaku kalau kalian beriman. Tapi kalau tidak beriman silahkan. Jadi makanya orang yang beriman tidak ada takutnya, ya, kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada harapannya yang dia serahkan kecuali hanya kepada Allah. Makanya orang yang paling kaya, orang yang paling beriman. Orang yang paling bahagia, orang yang paling beriman. Orang yang paling mandiri adalah orang yang paling beriman. Tidak ada ketergantungannya kecuali hanya kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Dan orang yang paling bergantung adalah siapa yang, ya, bergantungnya hanya kepada Allah untuk perjumpaan untuk Allah dengan dia beramal soleh dan tidak mensyarikatkan dalam ibadahnya sesuatu apapun kepada Allah. Bertawakal juga demikian dan seterusnya. Ya. Kemudian fondasi yang kedua, mengenal agama Islam. Agama Islam adalah al-islamu lillahi bitauhid. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Mengikatkan diri kepadanya dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan ini Islam ada 3. Yaitu Islam, iman, ihsan. Apa itu? Kalau dia lakukan rukun Islam, orangnya dikatakan muslim. Kalau dia lakukan rukun iman, orangnya dikatakan mukmin.
Kalau dia lakukan itu semuanya, dia gabungkan hanya untuk mengharap di sisi Allah, beribadah hanya untuk Allah dengan keyakinan Allah melihatnya, maka itulah ihsan. Jadi orang yang ihsan beribadah hanya kepada Allah di atas iman dan Islam, ya sudah tentu mukmin dan muslim. Orang yang mukmin sudah tentu muslim, orang yang muslim belum tentu mukmin. Makanya pernah orang Arab Badui datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya, berkata mereka, amanna, kami sudah beriman. Tapi apa kata Nabi? Nabi melalui lisan Allah, melalui qaulullah, ya, katakan kepada mereka, jangan katakan kalau kami adalah amanna, kami sudah beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah kami baru masuk Islam. Apalagi lanjutan ayatnya? Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Karena keimanan belum masuk dalam hati kalian. Kalau ada orang yang beramal amalan Islam, ya, dia yakin para malaikat melihatnya, mencatatnya. Dia yakin akan hari akhirat. Dia yakin tentang rukun iman, itulah orang mukmin. Ya, ini. Kemudian seseorang harus juga memperhatikan bahwasanya dari rukun Islam ini, dari yang 5 tidak boleh ada ingkari satupun. Siapa yang mengingkarinya satu berarti dia mengingkari seluruhnya. Itu kaidahnya. Ya, dia keluar dari Islam. Dia diperangi. Makanya Abu Bakar ada pernah orang yang menolak zakat, tidak mau bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar, diperangi orang murtadin. Ya, ini. Kemudian dalam kalimat la ilaha illallah ini ada 2 rukunnya. La ilaha ini penafian, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Tapi tidak cukup dengan itu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Ini orang ateis. Illallah kecuali hanya kepada Allah. Ini penetapan. Jadi rukun tauhid kalau ditanya ada 2. Penetapan dan penafian. Menetapkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, menafikan sembahan selain Allah. Siapa yang menetapkan sembahan hanya kepada Allah tanpa menafikan, belum dikatakan apa? Orang yang muslim. Harus 2. La ilaha illallah. Ya. Ini. Kemudian kita lihat harus juga syahadat dibarengi dengan wa anna Muhammad dan Rasulullah. Mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, bukan Tuhan sebagaimana orang Nasrani mengakui Nabi Isa, bukan anak Tuhan sebagaimana Nasrani mengakui Isa alaihi salam, bukan. Ya. Kemudian ini dengan cara apa? Mentaatinya, mempercayainya, kemudian beribadah dengan cara ibadahnya, baik sholat, baik zakat, baik puasa, baik haji, baik dalam bermuamalah, dalam ibadah, dalam akhlak. Jelas? Kemudian rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi kitab-kitab Allah yang terdahulu, yang benar. Adapun sekarang kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, semuanya sudah berubah. Ya. Yuharrifunal kalima an mawadi. Mereka telah mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Ya. Padahal mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, penutup para nabi. Mereka mengenal sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Apa dalilnya? Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak sendiri. Nah, tahu di mana lahir, dengan apa dia dilahirkan, mengapa dia dilahirkan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ihsan adalah seseorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan tidak ada yang mampu melihat Allah di dunia. Kalau dalam mimpi boleh. Dalam mimpi boleh. Dan di akhirat ini kenikmatan yang tertinggi. Melihat Allah di akhirat adalah kenikmatan tertinggi. Apa dalilnya? Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya mereka melihat. Ya, dengan dia melihat kepada Tuhannya, wujuhu yawma idzin nazirah.
Wajah-wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhira. Kenapa berseri-seri wajahnya? Karena mereka melihat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan tertinggi. Ya. Apa dalilnya bahwa orang-orang kafir dihalangi dari melihat oleh Allah? Surah Al-Mutaffifin. Mahjubun. Terus. Kalla. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir ar-rabbihim atas Tuhan mereka yauma idzin pada hari itu, pada hari kiamat lamahjubun. Mereka apa? Betul-betul terhalangi dari melihat Allah. Jadi di sini kebalikannya apa? Bahwa orang mukmin apa? Tidak terhalangi melihat Allah karena orang kafir terhalangi. Ya. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Kalau orang kafir, orang mukmin dimasukkan kepada surga naim. Wadah? Naam. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yaitu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi dikabarkan bahwa tanda kiamat yang besar kalau muncul Dajjal, sudah terbit matahari dari tempat terbenamnya. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil, adanya nabi, banyaknya pasar, banyaknya jumlah wanita dibanding laki-laki. Hari kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat, tapi hari Jumatnya tidak ditentukan Jumat kapan. Jelas? Kemudian terakhir adalah landasan wajibnya mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah orang Quraisy, dia adalah manusia, dia adalah utusan, dia adalah orang Arab, dia keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam. Umurnya 63 tahun. Dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Dia diutus dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat hingga hari kiamat. Kemudian surat yang paling dahulu dia diturunkan padanya Iqra sampai ayat 5. Kemudian Al-Mudassir, dengan itu dia diangkat sebagai Rasul. Kemudian dia diangkat sebagai Nabi di umur 40 tahun. Di umur saya ringkaskan, umur ketika dia masih kandungan sekitar 3 bulan meninggal bapaknya. Kemudian setelah itu setelah lahir disusui oleh 3 orang susuan, ibunya, kemudian budak dari Abu Lahab, kemudian Halimah Sa'diyah. Sampai setelah menyusui di umur 4 tahun dibelah dadanya, pulang ke pangkuan ibunya bersama ibunya sampai umur 6 tahun. Pergi berjalan-jalan ke Madinah, meninggal di tengah jalan, namanya Abu Wa. Disitulah meninggal mamanya. Setelah meninggal mamanya akhirnya diasuh oleh siapa? Abdul Muttalib. 2 tahun kemudian meninggal, kemudian diasuhlah oleh Abu Talib. Bersamalah Abu Talib lama sampai dia menikah sama Khadijah. Di umur 12 Nabi sudah mengembala kambing, digaji beberapa dirham. Di umur 25 Nabi menikah dengan Khadijah, umur 40 tahun. Ada yang mengatakan 28, Nabi umurnya 25. Di umur 40 Nabi diangkat sebagai Nabi, diangkat sebagai Rasul ketika turun Mudassir. Kemudian meninggal di umur 63 tahun. 13 tahun di Mekah, 40 tambah 13 berapa? 53. 10 tahun di Madinah. Jelas? Nah, peperangan tidak ada terjadi di Mekah. Peperangan terjadi di Madinah. Salat terjadi di Mekah hanya 2 tahun. Setelah itu berhijrah ke Madinah, tapi salat ketika di masa Mekah itu semuanya 2 rakaat. Salat Isya 2 rakaat, salat Maghrib semuanya 2 rakaat. Nanti di Madinah baru tersusun. Salat Isyanya 4 rakaat, salat Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, salat Maghrib 3 rakaat. Ya. Sama juga nikah mut'ah. Nikah mut'ah dahulu dihalalkan. Kemudian diharamkan, kemudian dihalalkan lagi, kemudian diharamkan selamanya. Jelas? Ini dia. Ya, Nabi hijrah. Hijrahnya kemana tadi? Ke Madinah. Kemudian Nabi diperintahkan untuk apa? Mengajak kepada tauhid, mencegah kepada kesyirikan. Nabi diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk kaumnya. Adapun Nabi
diutus apa? Untuk seluruh manusia, jin dan manusia. Seluruh makhluk, jin dan manusia. Dan Nabi adalah manusia terbaik, makhluk terbaik dari awal hingga akhirnya. Dan Nabi SAW orangnya juga meninggal karena dia manusia biasa. Tidak seperti apa yang dianggap oleh orang-orang sufi. Seperti misalnya dari Nabi Khidir, tidak meninggal. Meninggal, semua para nabi juga meninggal. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan namanya apa? Kematian. La yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Tidak akan mungkin diundur, tidak mungkin juga dimajukan, pasti. Kemudian Nabi adalah manusia yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jelas sampai sini? Jelas? Nabi memiliki 7 anak. 6 anak dari Khadijah, 1 anak dari Maria Al-Qibtiyah. Nabi SAW memiliki 12 istri. Tapi di masa sama Khadijah tidak berpoligami. Nabi bersama Khadijah 25 tahun. Jadi Nabi sampai dari umur 25 sampai umur 50. Kemudian 1 tahun lebih Nabi tidak menikah. Setelah itu menikah dengan siapa? Bukan, Saudah bin Sam'a, kemudian dengan Aisyah dan seterusnya dengan 9 istrinya tadi. Ya. Kemudian semua istri-istri Nabi ini memiliki apa? Karakter yang berbeda-beda yang mewakili semua wanita yang ada di dunia. Kemudian mereka adalah ummahatul mukminin. Istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang beriman. Tidak boleh dinikahi setelah kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda. Kalau misalnya kita bercerai dengan istri kita, ada yang mau nikahi, yang jelas selesai masa iddahnya, maka boleh menikah. Tapi kalau istri Nabi khusus sebagai penghormatan kepada Nabi tidak boleh dinikahi. Jelas sampai sini? Dan Nabi paling utama adalah dia diutus untuk mengajak peribadatan kepada Allah, mengajak manusia untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Maka terhatamlah kitab kita di Ushulus Salasah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 37 menit ya.